Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'il mursalin wa auliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal auliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati auliya'i tis'atil ladzina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab bin nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Amin. ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda wa tamassukit tammi bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Rikhlatul Ruhaniyah Auliya Tis'ah Pasujudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakut zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah halakoh dzikir kita, dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam,
serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbendaharaan amal soleh yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 112 baris ke-6 dari atas atau ke-4 dari bawah. Wa qala Maimun bin Mahron rahimahullah. Itu ya? Iya. Sudah ketemu ya? Siap. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Maimun bin Mahrona. Rahimahullahu. Inna akadahum yaqra'ul Qur'ana wa huwa yal'anu nafsahu qila lahu wa kaifa dzalika qala yaqra'u ala laknatullahi alal kazibina wa huwa yabdibu ala laknatullahi ala zalimin wa huwa yazlimu wa fil hadisi annal munafiqo alladhi yaqra'ul Qur'ana masaluhu masalur rihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa fihi aidan inna aqwaman yaqra'unal Qur'ana kama unzila wa annahu la yujawizu tarakiyahum yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramyati nas'alullahal lutfa
wal afiyata wat taufiqa litamassuki bi kitabihi wal ilmi bihi wal fahmi fihi wal amali bima arsada ilaihi ma'a husnil khotimati wa husnil akibati bil umuri kulliha lana wali ahbabina walil muslimin wallahu a'lam bissawab. Mari kita artikan kembali ke halaman 112 baris keempat dari bawah. Waqala dan berkata Maimun ibnu Mahrona rahimahullahu Syekh Maimun bin Mahron rahimahullah Inna sesungguhnya akadahum seorang dari mereka yaqra'u ia membaca Al-Qur'an wa huwa sedang Al-Qur'an yal'anu melaknat nafsahu kepada dirinya kilalahu ditanyakan kepada Syekh Maimun wa kaifa dzalika mengapakah terjadi demikian qala menjawab Syekh Maimun yaqra'u ala laknatullahi ia membaca ayat ala laknatullahi alal kadibina ingatlah laknatullah alal kadibina kepada orang-orang yang berdusta wa huwa sedang ia yakzibu berkata dusta ala laknatullahi ala zalimina dan ayat ala laknatullahi ala zalimin ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang dolim bahwa sedang ia yadzlimu berbuat dolim wafil hadisi dan dalam hadis Nabi anna bahwasanya al munafiqo orang munafik alladzi yaqra'u yang suka membaca Al-Qur'an masaluhu perumpamaannya masalur rihanati seperti wangi-wangian rihuhu baunya thayyibun adalah harum watok muha tetapi rasanya murun pahit wafihi dan di dalam hadis aibon pula inna sesungguhnya akwaman
Ada beberapa kaum yaqra'una yang mereka membaca Al-Qur'an kama unzila sebagaimana yang telah diturunkan wa annahu dan bahwasanya Quran itu la yujawizu tidak melewati tarokiyahum pada tulang-tulang selangka mereka yang rukuna mereka keluar minal islami dari Islam kama yamrukus sahmu seperti melepasnya anak panah minar romyati dari busurnya nas'alullaha lutfa kami memohon kepada Allah kelembutan wal afiyata dan keselamatan wa taufiqo dan taufik litamasuki untuk berpegang bi kitabihi kepada kitabnya wal ilmi bihi dan mengetahui kepadanya wal fahmi fihi dan memahami padanya wal amali dan mengamalkan bima arsada dengan apa-apa yang ditunjukkan Al-Quran ilaihi kepadanya ma'a husnil khotimati serta husnul khotimah wa husnil akibati dan husnul akibah fil umuri dalam segala urusan kuliah semuanya lana bagi kita bali ahbabina dan bagi orang-orang kecintaan kita balil muslimina dan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kitab An-Nasaiqud Diniyah halaman 112 sampai dengan halaman 113 yang baru saja kita baca bersama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali ke halaman 112.
baris ke-6 dari atas atau baris ke-4 dari bawah. Namun sebelumnya seperti biasa, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ngopi silahkan ngopi, yang belum bikin kopi silahkan bikin kopi, yang nggak minum kopi hitam itu ada gudeg, yang nggak kopi nggak gudeg ada teh celup ya, kelihatannya ada teh sariwangi ya. Kalau nggak ketiga-tiganya ada air putih itu fit ya, fit apa gunung ya. Mudah-mudahan ya dengan minum air gunung kita bisa naik ke puncaknya. Artinya di dalam ngaji walaupun sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil minum ya, boleh ngopi sambil rokokan, jadi ngorok ya, ngopi rokokan ya, kita di dalam belajar bisa naik ke puncak gunung, bisa sampai ke puncaknya. Karena puncak tertinggi belajar adalah sadar. Maka mudah-mudahan kita bisa mendaki puncak gunung sampai ke puncak kesadaran kita. Dan setelah sampai puncak kesadaran itulah kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah ya, menjadi orang yang berserah diri secara totalitas, namanya muslim atau Islam. Nah, bagi yang kakinya, dengkulnya sudah mulai kemeng-kemeng, kesemutan, bebas. Yang mau belonjor silahkan belonjor, penak dong? Penak. Kalau pinggangnya udah pada pegel, silahkan mundur-mundur, itu bisa nyender ya. Cari senderan yang kuat, jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat. Nanti malah mundur-mundur kejegur sumur. Ya, monggo silakan. Kalau yang udah mulai ngantuk ya, penak lah. Yang sudah mulai ngantuk bagus ya, silakan ngantuk. Yang mau gayer-gayer, liar-liar sambil deklak-dekluk ya, riup-riup, monggo silakan ya. Nggak apa-apa lah, matanya merem nggak apa-apa, matanya merem nggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, monggo sekejake santai aja, yang enjoy ya, yang nyaman ya, ngaji itu nyaman, jangan ngaji malah nggak nyaman. Aku udah tak ngopi. Alhamdulillah. Oh, kalau saya nyuruh ngopi, nggak ngopi, nanti sampean sungkan. Kalau saya nyuruh ngerokok, kok saya nggak ngerokok ya, nanti jenengan sungkan. Aku ya tak ngopi, bis ngopi ya terus ngopi, rokok, ngolah pikir roh yang pokok, ngolah pikir roh sing pokok. Sapa wonge sing gelem ngolah pikire, bahkan weruh perkara-perkara sing pokok. Ngopi ngolah pikir roh yang pokok. Nah, kalau ngolah pikir yang paling pokok adalah rohnya, karena hidup ini yang pokok roh. Kalau rohnya udah nggak ada, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa begini karena ada roh. Nah, jadi ngolah pikir rohnya yang pokok. Jadi yang paling pokok yang dipikir kudu roh. Iya, badannya nggak usah dipikirin, udah diurusin masing-masing. Insya Allah, udah enak Pak. Enjoy, rokoknya juga enjoy tenang. Enjoy, itu seneng yang bikin rokok. Dikira iklan. Iklan masuk YouTube iklan jadinya. Ya, Kalau masuk YouTube jadi iklan. oh gitu ya. Seneng yang punya rokok. Ya, YouTube-nya juga ada banyak iklannya. Ya udah pada ngopi ya, rokok udah, yang anteng aja santai. Saya tak ngaji, didengerin boleh, nggak didengerin juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Sudah nggak ada yang jelek. Ya, nah kalau kira-kira didengarkan nggak enak, silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Enak banget.
Ayo. Ya. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Maimun bin Mahran rahimahullah, inna akadahum yaqra'ul qur'ana wa huwa yal'anu nafsahu. Qila lahu wa kaifa dzalika? Qala yaqra'u ala laknatullahi alal kadzibina wa huwa yakdzibu. Ala laknatullahi ala dzalimina wa huwa yadlimu. Artinya waqala Maimun bin Mahran rahimahullah, dan telah berkata Syekh Maimun bin Mahran rahimahullah, inna sesungguhnya akadahum salah seorang di antara mereka yaqra'ul qur'ana, ia membaca Al-Qur'an, wa huwa sedangkan Al-Qur'an itu yal'anu nafsahu, melaknat kepada dirinya. Kila dikatakan lahu kepadanya, artinya ditanyakan kepada Syekh Maimun bin Mahran rahimahullah, wa kaifan dzalika, bagaimana mungkin bisa begitu? Masa membaca Al-Qur'an malah melaknat dirinya? Bukankah Al-Qur'an itu mendapatkan pahala? Kan gitu ya. Ya, kalau nggak gitu namanya nggak ganep. Kalau ada pahala mesti ada siksa, ada laknat. Jadi sepasang. Jadi hidup ini mesti genep. Yang ganjil cuman Allah. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil. Maka kalau bisa jadilah orang yang ganjil. Walaupun dibilang jalan aneh. Reneh ngaji karo rokokan. Ben kan? Ganjil. Ora umum. Loh, baca Quran kok melaknat dirinya. Makanya vandalika, gimana bisa begitu, Syekh? Qala Syekh Maimun bin Mahran rahimahullah menjawab. Ya. Apa jawabnya? Yaqra'u, dia orang yang membaca Al-Quran itu telah membaca ayat Al-Quran yang bunyinya ala laknatullahi alal kadzibin. Ingatlah, laknatullah, kutukan Allah, laknat Allah itu alal kadzibina, ditimpakan kepada orang-orang yang bohong, kepada orang-orang yang dusta. Nah, bahwa yakdzibu, dan sedangkan dia suka bohong. Ngomongnya bohong dulu. Di mana letak bohongnya? Ya kita harus tahu. Talak ukur bohong itu apa? Ya. Jadi kalau dalam istilah ini apa namanya itu, Mbak ini itu? Ya, talak ukur itu apa? Indikator bohong. Ya, karena harus dulu. Kalau kita nggak tahu bohong, kita akan terjebak pada bohong. Apa tolak ukurnya bohong itu? Bohong itu, ya, perkataan bohong itu adalah satu pasti tidak bisa diterima oleh akal. Makanya karena nggak bisa diterima oleh akal, mesti dibantah. Asal terjadi bantah-bantahan, pasti ada sesuatu yang belum benar. Betul enggak? Kenapa orang debat? Cari, ini bener apa bohong? Kenapa? Tidak bisa diterima akal. Kalau bener, Pak, bisa diterima akal. Makanya kalau yang bener nggak bakalan dibantah orang. Karena semua orang akalnya bisa nerima. Loh, bohong. Satu, tandanya tidak bisa diterima akal. Ya, sedangkan Al-Quran ini untuk orang-orang yang berakal. Makanya syariat itu sumbernya dari Al-Quran. Melaksanakan syariat, semua syariat, satu dia Islam, kedua dia berakal, tiga dia balik. Nah, kalau nggak berakal, nggak apa-apa kok.
Wong sing do gendeng-gendeng kae nggak ngaji, nggak apa-apa. Karena memang ini untuk orang berakal. Maka salah ukur benar itu pasti bisa diterima akal. Kalau bohong, ya nggak bisa diterima akal. Tandanya. Apapun yang kita tek, nggak bisa diterima akal. Bohong. Mesti diteliti dulu kebenaran. Betul nggak? Nah itu. Kedua, ada kepastian. Pasti. Benar itu, mesti. Nah, makanya di sekolah dulu kita ada pelajaran ilmu pasti. Itu loh. 5 tambah 5 mesti 10. Kalau 5 kali 5 mesti 25 kan. Namanya ilmu pasti. Dulu disebut ilmu pasti. Yang ketiga bisa dibuktikan. Nah, bohong mesti tidak bisa dibuktikan. Wong bohong itu gimana buktikannya? Nah, maka ketika orang itu sudah berbuat bohong, dia akan membuat kebohongan-kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongannya karena tidak bisa dibuktikan. Gini benar? Nah itu. Bagaimana mungkin dia membaca ayat yang bunyinya ala laknatullahi alal kadibin, kata Allah. Ingat ya, sesungguhnya kutukan Allah, laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang bohong. Lah kalau dia baca Quran ayat itu kok malah dia bohong? Nah, kebohongan itu balik kepada diri siapa? Balik diri sendiri toh. Terus ayat itu kena sama siapa? Yang baca. Menimpa dirinya sendiri. Bisa diterima kan? Bisa. Nah, bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Ayo buktikan kalau boleh. Dia baca kok, dia tahu kok bohong. Nah, gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, enak ngaji. Sambil ngopi Pak, sambil ngerokok. Jadi jangan ada kesan seolah-olah ngaji itu enak. Kalau jadi orang Islam nggak enak, nggak seneng, berhenti. Ngapain kita beragama nggak enak? Beragama itu cuma hidupnya terarah. Kalau hidupnya terarah itu jadi hidupnya enak, nyaman, adem, ayem, seneng, nikmat. Dan nikmat yang paling besar buat Allah adalah Islam. Dan yang sempurna itu nikmat Islam. Tuh. Islam itu artinya berserah Diri. damai, rukun, adem, ayem, Tentrem. gemahri pahloji, Jinawi. toto tentrem, kartoter. Raha. Itu orang Islam. Makanya Indonesia itu makmur Pak, karena mayoritas Islam. Alhamdulillah. Enak ngaji begini nih. Udah nggak usah macam-macam ngaji, nggak usah dikemas-kemas sudah. Omongin aja apa adanya. Nggak usah ada apanya. Yang bikin kita kecewa itu apa-apa diukur ada apanya. Giliran nggak ada apa-apanya, nyesel, kecewa. Udah ayo kita hidup ini dijalani apa Adanya. jangan ada apanya. Emang ada apanya hidup ini? Ada hidup kan udah bagus. Ya. Zaman banyak duit kalau nggak hidup mau. Ayo udah hidup, ayo udah bagus. Lah iya kok kudu punya duit banyak gitu. Kan nggak harus. Kan nggak harus ada duit banyak kan hidup itu. Hidup itu sudah enak. Udah nikmat, udah anugerah. Asal hidup masih ketemu apa aja. Apalagi manusia, semut aja yang cuman kayak gitu. Ya, bisa anteng ayam. Dia tuh anaknya banyak. Kita ini kalah sama semut. Semut yang kayak gitu itu anaknya banyak Pak. Loh kita yang dikasih akal, dikasih kepintaran macam-macam. Anak 2 cukup, ya kalah sama semut. Anak 2. Ya, anak 2 itu kalau yang satu kampret, yang satu kalong, repot. Anak cuma 2, yang satu jadi tukang copet, yang satu jadi tukang nyolong. Anak yang banyak, waduh kalah sama semut. Ya. Saya juga pengen memperbanyak anak, cuman belum dapat wadahnya. Cari wadah yang kira-kira mau punya anak banyak, angel. Capek Pak, orang laki mah enak aja. Wah susah ya. Makanya nggak dapat. Nggak dapat.
Udah kan enak. Ya, udah apa adanya aja ngaji apa adanya. Nah, dan dia juga membaca ayat yang bunyinya ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah, kutukan Allah itu ditimpakan kepada orang yang zalim. Wa huwa yadlimu, dia sendiri malah berbuat zalim. Zalim itu kepada siapa? Diri sendiri. Makanya Nabi Adam juga pertama turun doanya Rabbana ya Rabbana, ya kan? Iya. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri sendiri. Minta ampun? Enggak. Malu minta ampun? Ampunilah coba kamu? Enggak. Apa bilangnya Nabi Adam? Wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni aku, tidak mengampuni kami ya Rob, wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunana, pasti kami menjadi minal khosirin, dari golongan orang-orang yang rugi. Malu meminta-minta itu, udah berbuat salah, minta-minta ngerengek-ngerengek, nah, tapi dia menyadari kesalahannya. Ya Allah, saya ngaku, ya Allah, saya sadar, ya Allah, saya telah mendolimi diri sendiri. Orang sekarang ada yang mau ngaku gitu? Enggak. Ngaku sama itu wali masih enggak juga. Pengacara. Enggak mau ngaku. Kalau perlu, walaupun dolim, cari pengacara biar dianggap nggak dolim. Udah ketahuan salahnya, yuk cari pengacara, cari pembela biar dianggap Benar. bukan cari kebenaran, tapi cari Pembenaran. Itu orang sekarang. Jadi orang sekarang itu lebih baik daripada Nabi. Nabi Adam itu salah ngakuin salah, dolim ngakuin dolim. Orang kita nggak mau. Berarti lebih bagus kan? Lebih hebat kan? Wah, top banget orang sekarang ini. Saking canggihnya, saking pintar, nah, malah kebling. Nah, ya itu. Fakta nomor dan. Fakta. Iya. Nggak mungkin pelajaran nggak benar. Masa ilmu Allah nggak benar. Nah, itu masalahnya. Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Yang simpel-simpel aja gini. Wafil hadis. Ya. Dan diterangkan di dalam sebuah hadis. Ya, hadis itu sabda Rasulullah. Jadi ada hadis, ada asar. Kalau hadis sabda Rasul, kalau asar itu ungkapan-ungkapan para sahabat. Gitu ya. Ungkapan sahabat. Asar namanya. Hadis kadang disebut khobar, kadang-kadang disebut wafil khobar. Khobar itu artinya ya kabar. Berita datangnya dari Nabi. Ya. Wafil hadisi, dan dijelaskan dalam hadis Nabi, anal munafiqal ladzi yaqra'ul qur'ana masaluhu masalur rihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, anal munafiqo, sesungguhnya orang munafik itu, alladzi yaqra'ul qur'ana, yang suka membaca Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya orang munafik yang suka membaca Al-Qur'an, gitu ya. Masaluhu masalur rihanati, perumpamaannya seperti parfum, seperti harum-haruman, seperti wangi-wangian. Bacaannya wangi. Didengerin juga enak. Kadang-kadang juara. Kadang-kadang malah juara. Mbok juara RT, mbok tingkat RW, harum kan? Harum. Gitu. Baunya harum. Wah, baca Qur'annya hebat. Kalau perlu malah hafal Qur'an.
harum. Gitu. Rihuha, nah baunya thayyibun. Baunya harum. Jadi orang munafik yang suka baca Quran itu diibaratkan seperti wewangian, seperti minyak wangi. Baunya harum. Harum Quran kok yang dibaca. Wa ta'muha murrun. Tetapi rasanya pahit orang munafik itu. Dia baca Quran, kok ayatnya dia mengenai dirinya sendiri, lewatin aja. Pahit ini. Ya. Saya aja kadang suka tersinggung masih. Saya aja masih suka tersinggung sama Al-Quran itu. Ya kan? Contohnya, saya ngaku-ngaku beriman. Ya, ngaku beriman. Begitu baca ayat Al-Quran tentang orang beriman, kan ada Al-Quran yang menerangkan tentang beriman ya, kan nggak ngaku beriman. Kan bacaannya juga bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Enak denger? Harum ya? Baca Qur'annya enak banget. Siapa sih itu ya? Wah, harum. Begitu lihat isinya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu. Jadi sesungguhnya orang kalau beriman, yang aku beriman itu, idza apabila dzukirallahu, disebut asma Allah, apabila dia ingat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, nerodok, merinding. Ya kan? Jenengan begitu? Enggak. Hah? Belum. Beriman? Belum. Baru ngaku-ngaku beriman. Merasa tersinggung? Belas ini. Belas, ya. Cuek aja. Enggak Pak, kalau saya tergetar Pak, dada saya suka tergetar. Apa? HP. Ada WA masuk, ada telepon masuk. HP-nya yang Betul. Makanya Mbah Min nggak mau pakai bergetar, pakai nada dering, buanter banget. Makanya sekarang nggak bawa Pak. Apa ya lah? Iya kan, tersinggung saya loh, kok saya ngaku beriman tapi kok nggak cocok sama ayatnya. Terus yang kedua cirinya orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada orang beriman tentang ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan, bertambah-tambahlah iman. Lalu dibacanya ayat Al-Quran malah Singgung. Tidur. Jancuk Mbah Min nyindir aku. Nyindir piye wong baca Quran dibilang nyindir. Kita lagi baca Quran, lagi ngaji, dibilang nyindir. Bukannya tambah imannya. Besok udah ngaji brengsek, ngaji disindirin. Siapa yang nyindir, kan kita lagi baca Quran. Besok nggak berangkat ngaji lagi. Betul. Singgung. Tersinggung. Ada yang gitu ada. Nggak ada Pak. Jadi ngaku iman. Terus apa? Yang ketiga, jagatum imana wala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu bertawakal, berserah diri kepada Allah atas segala urusannya. Kenapa? Dia beriman. Beriman itu kan percaya. Loh, ketika ada orang yang bisa kita percaya terhadap segala urusan kita, kemudian urusan kita serahkan kepada orang yang kita percaya, adem apa tidak? Adem. Loh, ini malah enggak.
uring-uringan karepe Dewi. begitu nggak bisa ngatasin uring-uringan Dewe. karepe dhewe. Ngamuk sono ngamuk sini. Kadang-kadang jangankan yang itu ya kan, kacamata itu loh, nggak bisa kacamata kan bagusnya di kantongnya atau gimana, pakai kacamata, begitu kacamata dibuka itu dicantolin ke kopiah. Begitu di rumah mau membaca, ada telepon mau baca dari siapa, kacamata dicari kemana-mana, istrinya diomelin, anaknya diomelin, padahal kacamatanya Nempel. Waduh. orang gelem pasrah muling dia, ah masya Allah mah tahu, oh lupa ternyata. Nah, kalau diserahkan pada Allah nanti Allah ngingetin. Orang dadak muring-muring, gue nunggu ngamuk. Tangannya telanjaan, mindah-mindahin. Itu saya itu kalau yang begitu saya. Makanya jangan pindah-pindahin, kembalikan pada tempatnya loh. Padahal di kantong, orang lain tidak lain. Itu manusia juga begitu. Tapi ngakunya Iman. terus ngaku iman, dibacakan iman nggak cocok. Dibilang kafir marah, apa namanya? Ngaku iman nggak cocok, dibilang kafir marah, apa namanya? Munafik. Udah paham ya? Nah itu. Nah orang-orang baca Quran begitu harum. Tapi rasanya Pak, Pahit. buat dia sendiri aja Pak. Pahit. Akhirnya besok jangan bacain ayat ini. Kalau bacain ayat ini nanti kena gua sendiri. Terus dilompat-lompat. Akhirnya ngajinya nggak urut. Lompat sono, lompat sini. Akhirnya banyak ayat Al-Quran yang Tinggal. kan nggak bagus. Dan kalau kita konsekuen ngaji ya urut lah. Al-Quran itu 30 juz. Ya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ngaji dibolak-balik, Pak, baca Quran dibolak-balik, iya. Kenapa? Nyari ayat ini, surat ini. Lah emang kenapa? Mau buat khutbah besok Jumat toh. Jadi baca Quran itu untuk khutbah bukan untuk dirinya. Kenapa? Nek khutbah oleh Amplop. Kalau buat dirinya sendiri, apa mau amplop? Ngene iki wae mau diamplopi mbok. Gitu betul Pak? Lah iya, cari lillahi ta'ala. Makanya udahlah ngaji apaan? Adanya. Jangan ada apanya, bikin gak beres, ada apanya itu. Emang hidupnya ada apanya? Kan kemarin juga dibilang ada yang sebenar-benarnya ada itu ya tidak ada itu. Jangan mengada-ada. Gitu betul? Tidak ada itulah yang sebenar-benarnya Ada. Yang sebenar-benarnya ada adalah yang tidak ada. Nah, jangan mengada-ada, sakit hidup kita. Mesti Kecewa. Nah, udah masuklah ke yang ketiadaan. Hampa, ayem. Nah, udah. Kita lanjut. Wafihi aidan. Wafihi itu dan di dalamnya juga, artinya di dalam hadis itu juga Rasulullah bersabda lagi. Aidan itu lagi, Pak. Lagi juga itu. Aidan. Wa qala Allah Ta'ala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Berfirman juga gitu artinya aidan itu. Ini kan aidan kalau ceramah apa idol? Lah kok kamu idol? Kiai suka idol. Oh, dasar beo. Niru doang. Emang keren nih kalau ada idolnya. Albon. Ada di kemarin. Wah, kalau mau tanya ayo bon. Ben kita padain. Nah, Ina aqwa man yaqra'una al-Qur'ana kama unzila wa annahu la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minal islami kama yamrukus sahmu minar romyati. Dan di dalam hadis dijelaskan pula bahwa Rasulullah bersabda, Ina aqwaman, sesungguhnya ada suatu kaum. Kelompok dari kaum itu berarti orang banyak. Ya.
Yaqra'unal Qur'ana. Mereka ini jamak kan yaqra'una mereka berarti. Mereka membaca Al-Qur'an. Ini mereka membaca Al-Qur'an kelompok. Kama unzila. Bacaannya sama seperti pada waktu Al-Qur'an diturunkan. Bacaannya bagus. Panjangnya bagus, pendeknya bagus, orang ikut semaan. Mbuh nek gak semaan. Waktu semaan bacaannya Bagus. karena kalau salah disemak. Dibener. Nanti habis semaan. Ngleyor lagi wae janu tenan. Kemarin perasaan udah semaan kok masih begitu juga gitu ya. Pas baca sendiri. Nah, bacaannya bagus seperti diturunkan. Wa anahu la yujawizu. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak bisa melewati tarokiyahum, ronggongan tempat lepasnya napas jalan tarokiyahum, langkah mereka ini. Al-Qur'an itu cuma di lesan, nggak sampai melewati tenggorokannya. Ya. Yamrukuna minal Islam, malah mereka lepas dari Islam. Terus kelompok membaca Al-Quran. Al-Quran itu kitab sunnah orang Islam, tapi bacaannya nggak masuk ke dalam hatinya. Makanya bacaan Al-Quran bagus, tapi sikapnya lepas dari sikap orang Islam. Nggak menunjukkan keislamannya. Nggak melukai lah. Yamrukuna minal Islam, mereka lepas dari Islam. Kama yang merukus sakmu minar romyati, sebagaimana lepasnya anak panah dari Musuhnya. bus. Lu baca Quran, tapi kok ngono. Islamnya dilepas. Nah, kita nanti akan bahas tentang Islam itu ya. Kalau kita nggak paham Islam, nanti kita Muslimnya juga ngaku. Nah, sekarang kalau ada orang nanya, Mas sampean Muslim apa bukan? Jangan jawab apa? Muslim. Islam apa bukan? Islam. Muslim apa bukan? Muslim. Ya kan? Ngaku-ngaku apa tenan? Ngaku. Nah, sekarang ngapain sampean ngaku-ngaku? Apa untungnya? Enggak ada. Sekarang kalau kita mau ngaku-ngaku, kan dipertanyakan. Terus sampean itu ngaku-ngaku kepada siapa? Dan pengen diakui oleh siapa? Manusia. Lu kok ngaku-ngaku? Ngaku-ngaku sama siapa? Terus pengen diakui siapa? Kan udah diakui sama Pak RT. Mau di KTP-mu juga ditulis Islam. Nggih. Mau Pak Lurah kan udah diakui sama Pak RT. Ngapain sih ngaku-ngaku? Islam aja, apa sih? Muslim aja nggak usah ngaku. Kalau sama ngaku-ngaku Muslim, nanti suka enak ngatain orang itu non Muslim. Kok pas dilihat kenyataannya, jebul yang non Muslim mau wae dhewe malah. Cuman Islamnya ngaku. Lu jangan ngaku-ngaku. Islam aja. Penak. Bingung kan? Ngaku Islam ditakoni bingung. Sama ngaku-ngaku itu ngaku sama siapa? Terus kepengen diakui oleh siapa? Lah, ya enggak. Kadang-kadang lucu Pak sebetulnya. Jadi coba deh mulai sekarang dengan kesadaran ini. Jadi kita ngaji ini kan belajar kan Pak. Wes gak pinter nggak apa-apa Pak. Karena puncak tertinggi belajar adalah sadar, bukan pinter. Pinter kalau nggak sadar. Puncak tertinggi sadar itu kepasrahan. Kepasrahan itu yang disebut Islam. Muslim. Sadar sadar apa? Aku manusia. Manusia kenapa kamu sadar? La haula wala quwata illa Billah. Ya udah, mungkin orang nggak punya daya upaya, nggak punya kekuatan. Pasrah sama yang kuat. Sadar. Nah, sadar lah pembuatan. Oh, makanya ini apa-apa
Kene mumet iki perkara apa? Wis mentok nek bisa dipikirin terus ya kan mumet enggak? Mumet. Sadar enggak? Wis mumet kok paksa tong ndelok wong remeng-remeng. Ngeliat orang kecil aja. Kenapa? Urusan belum beres-beres. Katanya la haula wala serahkan sama ahlinya. Selesai urusan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan kepada Allah lah dia serahkan segala urusannya. Kalau dia itu memang orang yang beriman kepada Allah. Kenapa kok serahkan? Aku gak sanggup. La haula wala kok nggak sanggup kamu masih sehat. Tapi kan la haula wala quwata illa Alhamdulillah. Dikira ngomong begini itu gampang. Angel kalau tidak dengan izin Allah nggak akan bisa bicara begini. Nanti tak tunjukkan nanti, kapan aku tak tunjuk. Tapi kadang lucu kita ini senang mentertawakan orang lain. Betul nggak? Senang nggak kalau mentertawakan orang lain? Apalagi kalau ada yang ngomong nih, Mbah Min tuh gini-gini dah, mentertawakan orang. Coba mulai sekarang berhentilah mentertawakan orang lain. Terus gimana? Ayo kita belajar mentertawakan diri Sendiri. Udah pernah? Ya belasin itu gua. Dan ini orang panas aku takon ini ngaku ngerti ya. Sama nggak pernah bahagia karena senang mentertawakan orang lain. Kenapa? Ketika engkau mentertawakan orang lain di hatimu coba periksa. Ada hasud, ada kedengkian, iri, itu bisa bahagia nggak orang kalau hatinya gitu? Enggak. Apa yang ada dalamnya terlintas pikiranmu ketika mentertawakan orang lain? Coba tertawakan diri sendiri, bahagia jenengan. Mau tak aja, malam ini tak aja, mau? Tak aja tertawa mau? Tapi mentertawakan diri Sendiri. karena belum pernah, makanya tak aja. Cermin. Ya, saya nanya boleh? Boleh. Jawab ya, Ya. sing jujur. Takut nggak sama setan? Aku Kadang-kadang. Oh, mau dibilang takut, aku anak wedi setan, dibilang nggak takut, nyatane Takut. sholat dewean rawani. Jujur aja apa adanya, kenapa sih emang? Loh, kan nggak ada resiko. Emang kalau jenengan bilang takut ada resiko kan tidak. Bilang nggak takut juga nggak ada resiko. Kan disuruh takut nggak sama setan itu? takut lah. Hah? Takut. Nah, Lihat setan. umumnya Takut. pernah lihat setan? Enggak. Nggak pernah lihat setan kok takut sama setan, lucu apa bener? Konyol nggak? Konyol. Ketawa deh. Konyol. Ketawainlah dirimu, lucu kalau kamu itu. Iya. Loh, ngelihat setan nggak pernah, ketemu setan nggak pernah, lah kok takut sama setan? Konyol nggak? Konyol. Konyol ini lucu nggak? Lucu. Makanya pelawak itu konyol-konyol karena pengen lucu. Enggak lucu enggak dibayar. Coba sadari itu. Nanti lah kita sering ketawa. Lu malah ntar ketawa sendiri. Kenapa? Kalau kita rajin tertawa, ini akan memancarkan hormon dopamin, hormon bahagia. Jadi kalau sampean pengen bahagia, nggak stres, nggak itu, banyak-banyaklah mentertawakan diri sendiri, jangan ngetawain orang. Betul nggak? Makanya kalau kau pengen itu bahagia, hormon dopamin memancar, itu salah satunya banyak tersenyum menurut dokter ahli. 20 kali per 20 detik. 20 detik 20 menit. Dewean nggak apa-apa, kalau perlu ngacet. Nah, makanya aku ya, yang paling bahagia kan ibu-ibu. Bentar-bentar nih pasar saya. Sendiri. Aduh. Ngene barang itu udah jangan ditertawakan, dia sedang bahagia. Oh gitu. Sampai lupa saking bahagianya. Jadi kan ngarang-ngarang gitu. Keren ya. Loh, masih banyak lagi kalau saya mau. Aman neraka takut nggak? Takut. Hah? Takut. Kapan zaman pulang dari neraka?
Cerita. Apa yang sampean takuti? Kapan sampean pulang dari neraka kapan? Podo kalau sampean takut sama setan. Podo waktu sampean takut sama Covid. Pernah ketemu Covid? Enggak. Ngeliat? Enggak. Takut? Enggak. Konyol nggak itu? Enggak. Enggak, kalau sampean di dalam sarikin di luar sono. Wah, enggak. Nyatanya juga enggak pernah pakai masker. Vaksin. Waduh. Iya. Putih Pak. Kayaknya ya. Nah, itu kan dipaksa. Kesini aja bawa-bawa rompi ya. Dikasih. Paksa ya, Mbak. Paksa. Dipaksa. Rompi Mbak. Pak, pengaman Covid. Anti Covid. Tertawalah. Tapi tertawakanlah dirimu Sendiri. nanti lucu. Jangan menertawakan orang lain, stres senang menertawakan orang lain. Nggak bakal bahagia hidupnya, karena senang menertawakan Orang lain. Ayo kita belajar menertawakan diri, Sendiri. supaya diri kita banyak Tertawa. asik gak? Asik. Sedihnya nggak ketok, wong guyang-guyu. Di Padepokan tiada hari tanpa tertawa, Pak. Oh ngaji aja sambil tertawa tuh. Guang. Walah. Besok berangkat kerja tegang lagi. Kapan kamu nyantainya hidup ini? Terus kapan kamu akan menikmati hidup? Nikmatilah hidup dengan rasa. Jangan Dipikirin. urip kok dipikirin. Hidup ada yang ngasih, ada yang hidupin kok. Udah, lucu. Saya banyak loh contoh lagi. Pengen nggak masuk surga? Ingin. Ayo ngaku nih, orang wani ngomong lah. Ingin. Lucu sampai niku. Wong aku bendina ngrungokno. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ngono kan? Nggih. Pengen nggak masuk surga? Ingin. Kapan sampean pernah kembali dari surga itu? Terus alasan pengennya apa? Mat. Lucu aneh. Nggak pernah ke surga. Nggak pernah lihat surga. Ngerasain enaknya di surga nggak pernah. Ya kan ngaji aja kok kepengennya masuk. Surga. Oh ngaji karo ngantuk. Kadang-kadang. Gayar. Lucu jadinya. Kenapa ngajinya bisa gayar-gayar kita? Kenapa? Surganya nggak didapat-dapat. Wong surga itu nanti. Nanti kapan? Kalau udah mati, Pak. Bener kan? Terus kalau mati nanti dikubur, Pak. Terus kita hidup dalam kubur. Terus mlebu suarane kapan? Nanti, Pak. Nanti kapan? Kalau sudah Kiamat. lah kiamat kapan? Nanti. Diramal tuh nggak tembus-tembus kiamat, Pak. Sampai yang ramal kiamat mati itu loh, kiamatnya belum. Lucu loh, bener? Udah. Menurut sholli fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbil berarti fardul lillahi. Salah. Kenapa nggak lil jannati? Bukan pengennya swarga kok lila. Lambimu. Kamu kan kepengennya surga tadi. Oh sekarang lila. Ngucap. Belajar ada ya. Lucu loh betul. Ah, lucu. Oh ngucapnya lillah kok, ngadepnya lillah kok terus kepengen swarga. Lucu loh betul. Lucu. Lebih ya. Wes, akeh nanti udah itu dua itu aja. Banyak kalau kamu ngasih contoh ini. Udah, mulai sekarang berhenti mentertawakan orang lain. Ayo mulai belajar mentertawakan diri Sendiri. Insya Allah bahagia aja kan. Gampang ngaji itu, anggar ngaji gampang. Wong ngaji itu ngatur jiwa. Jangan sampai nilai-nilai kepasrahan ini lepas dari diri kita. Puncak itu. Itulah kenikmatan yang hakiki, nikmat yang sempurna, nikmat yang paling besar. Ya kan kalau pidato, mari kita pertama-tama ada yang paling utama. Mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Ya ada orang nanya, Pak, kenapa syukur itu harus memanjatkan? Berarti syukur itu harus dipanjat. Iya. Nah kenapa harus gitu? Karena syukurnya belum bisa manjat sendiri. Jadi harus dipanjat. Lucu meneh ya? Lucu meneh. Udah langsung alhamdulillah wa syukurillah. Syukur aja. Gak usah dipanjatkan, udah bisa manjat sendiri. Mbak syukurnya ya orang teko.
Oke ya, lepas dari nilai-nilai Islamnya lepas. Kayak anak panah lepas dari busurnya. Udah tak lanjutin ya. Jadi begitu. Akhirnya Pak Musonib ngajak kita berdoa dan mendoakan kita. Nas'alullahal lutfa. Kami memohon kepada Allah kelembutan. Kenapa yang dimohon kelembutan? Hatimu keras, susah menerima kebenaran Al-Quran, susah menembus cahaya. Cirinya cahaya itu tidak mau nembus kepada benda yang keras, kecuali transparan. Itu aja kalau tebel juga nggak nembus. Apalagi kotor berwarna nggak nembus, walaupun kaca itu keras, nggak akan nembus cahaya. Hatimu keras, mohon kepada Allah kelembutan hati, ben hati ini lunak, biar bisa menerima, menembus cahaya, biar hatinya terang. Yang dibaca Quran, Quran itu An-Nur. Makanya salah satu surat yang ada dalam Al-Quran namanya An-Nur. Terus itu bicara tentang nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah yang akan bimbing orang menuju nurnya. Tapi nek hatimu atos, orang kalau hatinya keras terus keras kepala. Ya benar. Nah, makanya permohonannya yang pertama, nas'alullahal lutfa. Aku mohon kepada Allah kelembutan, ini diminta. Insya Allah kalau hati itu nggak atos, orangnya nyelan, bisa nerima. Nerima apa? Adanya. Iya, ya contohnya kayak Pak Warno lah, kita nerima aja. Kecuali kepepet. Ya minta lutfa, wal afiyah, keselamatan, karena keselamatan itu penting. Uang banyak kalau nggak selamat Pak loro kabeh Pak. Pak kate duwe ora selamat, ya kan buat dili wong terus. Selamat penting. Wa taufik, petunjuk, bimbingan, minta taufik kepada Allah. Itu. Taufik untuk apa? Lit tamassuki bi kitabihi. Kita minta taufik dari Allah, hidayah, bimbingan dari Allah, supaya kita bisa berpegang teguh kepada kitabnya Allah. Minta. Jadi kita berpegang teguh dengan kitab ini. Terus apa? Wal ilmi bihi. Minta kepada Allah, saya yang menjawab Al-Quran itu bisa mengetahui dan mengerti isinya Al-Quran. Moco-moco, dirasane pahit, harum, dirasane Pahit. siapa? Innal munafiqin. Orang munafik yang suka baca Quran, ya kan? Baunya harum, ning rasanya Pahit. kalau sudah mengerti, wal fahmi fihi, dan paham kepadanya. Paham dari Al-Quran itu. Wal amali bima arsada ilaihi. Kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu Al-Quran, mohon kepada Allah biar diberikan kuah ilahiyah, kekuatan Tuhan untuk bisa mengamalkan dengan apa-apa yang sudah ditunjukkan dari Al-Quran itu. Ditunjukkan. Minta kita. Ya, caranya sebenarnya harus begini. Malam yaduk, ya, malam yaduk, lam yadri, wa malam yadri, lam ya'rif, wa malam ya'rif, lam fahmi, lam yafham. Jadi malam yaduk, lam yadri, wa malam yadri, lam ya'rif, wa malam ya'rif, lam yafham. Itu Islam yang paham. Jadi orang-orang yang tidak pernah merasakan, dia nggak bakalan ngerti, nggak bakal tahu.
malam yadri lam ya'rif, kalau nggak pernah tahu ya nggak bakalan kenal. Kalau nggak kenal lam yafham mesti ora paham. Itu malam yafham lam yasmut, orang kalau nggak paham mesti nggak bisa diem, keroncalan terus, guncang Terus. karena nggak paham. Paham. Kalau paham meneng Pak, ngunewes menep. Kalau sudah menep mening, kalau sudah mening dasar lautan itu bisa kelihatan walaupun dalam. Karena apa? Airnya Bening. air keruh itu kalau didiemin dia akan mengendap. Kalau sudah mendap nanti airnya jadi Bening. kalau bening nanti dasar itu bisa yang tadinya nggak kelihatan jadi Kelihatan. Nah udah paham ya. Kalau udah paham ngamalinya enak dengan apa yang ditunjukkan. Terus apa? Ma'a husnil khotimati, mohon beserta husnul khotimah. Makanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah dengan sebab saya berangkat ngaji ini ya Allah, tutuplah akhir hayatku itu dengan akhir hayat yang husnul khotimah. Kan gitu minta kita. Terus apa? Wa husnil akibati, dan baiknya akibat dari apa yang kita lakukan, akibatnya juga menjadi baik. Kadang kita melakukan kebaikan akibatnya nggak baik karena mungkin bisa salah tempatnya, bisa salah caranya, kan gitu ya. Nah kita minta Allah seperti itu. Kemudian fil umuri kuliha, dari segala urusan apa saja membawa akibat yang baik. Lana, untuk kita semua, kita didoakan semua, wali akbabina, dan juga untuk orang-orang yang kita cintai, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, semua saudara-saudara kita yang kita cintai, yang mendapatkan husnul khotimah. Apapun semua urusannya, hasilnya menjadi baik, membawa akibat yang baik. Terus siapa lagi? Jangan pelit, saudara kita banyak, walil muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Itulah yang namanya rahmatan lil alamin. Kalau itu jangan itu ahli semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tabarukan kita kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan usaha, mudah-mudahan dengan tabarukan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada beberapa informasi yang nanti akan saya sampaikan, namun kita tutup dulu. Nanti sesudah ini sambil ngopi, rokokan ya, jangan pulang dulu ya, mohon sabarannya. Kita koordinasi untuk acara syair dan syiar wisata rohani Wali Songo, ya sholawatan, itu setiap awal bulan malam Jumat, malam Sabtu awal bulan, jadi Jumat besok ya nanti kita rembuk bersama untuk membicarakan random acara ya, randomnya ya, nanti kita bagi waktunya dan lain sebagainya. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala